Siapa yang mengendalikan pikiran Anda? Jawabannya adalah tidak ada. Anda tidaklah mengendalikan pikiran Anda. Ingin tahu siapa yang mengendalikannya? Simak video ini hingga tuntas. Gagasan bahwa Anda mengendalikan hidup Anda adalah salah satu tipuan terbesar yang telah kita terima. Coba pikirkan tentang keputusan besar terakhir Anda. Mungkin memilih pekerjaan, pindah ke kota lain, atau memilih apa yang telah Anda makan tadi malam. Anda mungkin merasa seperti membuat pilihan itu dengan bebas. Tetapi apakah benar demikian? Mari kita uraikan ini dengan contoh sederhana. Anda pergi ke restoran Padang dan memilih makanan dari menu yang disajikan. Anda pikir Anda memilih nasi Padang itu karena Anda menginginkannya, tetapi apa yang sebenarnya memengaruhi pilihan itu? Menu masakan itu dibuat oleh orang lain. Harga mempengaruhi keputusan Anda. Gambar menu membuat beberapa item terlihat lebih menarik daripada yang lain. Pengalaman Anda sebelumnya dengan nasi Padang, anggaran Anda, dan bahkan cuaca berperan dalam pilihan Anda. Coba pikirkan hal lebih dalam lagi daripada sekadar pilihan makanan. Sekolah yang Anda masuki, jurusan yang Anda minati, teman-teman yang Anda suka, jalur karir yang Anda ikuti. Semua ini terlihat seperti pilihan Anda, tetapi sebenarnya dibentuk oleh banyak faktor di luar kesadaran Anda. Keputusan orang tua Anda, latar belakang ekonomi Anda, tempat Anda dilahirkan, dan budaya tempat Anda tumbuh semuanya mendorong Anda ke arah tertentu. Media sosial menunjukkan ilusi kontrol ini kepada kita. Jelas, kita merasa bebas scrolling dan klik, tetapi tim ahli pada platform telah menciptakan algoritma yang memprediksi dan memandu perilaku kita. Mereka tahu apa yang akan menarik perhatian kita, apa yang akan membuat kita mengklik, dan apa yang akan membuat kita terus menonton. Pilihan bebas kita untuk menghabiskan berjam-jam di platform ini sebenarnya tidak benar-benar bebas. Bahkan pikiran kita tidak seorisinal yang kita kira. Bahasa yang kita gunakan untuk berpikir berasal dari orang lain. Ide-ide yang kita anggap revolusioner seringkali berasal dari hal-hal yang pernah kita lihat, baca, atau dengar sebelumnya. Otak kita adalah mesin pencocokan pola, menggabungkan informasi lama dengan cara yang terasa baru bagi kita. Uang adalah contoh sempurna lainnya. Kita bekerja di pekerjaan yang sering tidak kita sukai untuk membeli hal-hal yang katanya akan membuat kita bahagia. Kita mengikuti pola keuangan yang telah ditetapkan jauh sebelum kita lahir, menggunakan mata uang yang tidak kita ciptakan dalam sistem ekonomi yang tidak kita pilih. Namun, kita merasa mengendalikan keputusan keuangan kita. Kenyataannya, kita lebih seperti daun yang mengambang di sungai daripada kapten yang mengemudikan kapal. Kita bisa membuat penyesuaian kecil, tetapi arus kekuatan besar dalam hidup kita membawa kita mengikuti jalur yang sebagian besar ditentukan oleh orang lain. Ini tidak berarti kita sepenuhnya tidak berdaya, tetapi kendali kita jauh lebih kecil daripada yang kita kira. Pertimbangkan bagaimana iklan bekerja. Perusahaan menghabiskan miliaran untuk mempelajari perilaku manusia, karena mereka tahu pilihan kita dapat diprediksi dan dipengaruhi. Mereka tidak melihat kita sebagai agen bebas yang membuat keputusan rasional. Mereka melihat kita sebagai konsumen yang dapat diprediksi, merespons manipulasi yang hati-hati. Pandangan politik kita, yang kita pertahankan sebagai pilihan pribadi, seringkali sesuai dengan pandangan orang tua atau kelompok sosial kita. Selera kita dalam musik, pakaian, dan hiburan
cenderung mengikuti pola berdasarkan usia, lokasi, dan kelas sosial kita. Bahkan pasangan romantis kita seringkali sesuai dengan pola yang dapat diprediksi berdasarkan latar belakang kita. Ini mungkin terdengar menyedihkan, tetapi memahami ilusi kontrol sebenarnya bisa membebaskan. Ketika kita berhenti berpura-pura memiliki kendali penuh, kita bisa fokus pada pilihan kecil yang benar-benar bisa kita buat. Kita bisa lebih memaafkan diri sendiri ketika ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Memahami bahwa sebagian besar hasilnya tidak sepenuhnya berada di tangan kita. Melihat orang-orang sukses menunjukkan hal ini dengan jelas. Banyak yang mengkaitkan kesuksesan mereka dengan kerja keras dan pilihan baik. Tetapi mereka sering mengabaikan keadaan beruntung yang membuat kesuksesan mereka mungkin. Lahir di tempat yang tepat, bertemu orang yang tepat, atau memiliki kesempatan yang tidak didapat orang lain. Tipuan terbesar bukan hanya bahwa kita tidak memiliki kendali sebanyak yang kita kira, tetapi bahwa kita dilatih untuk percaya bahwa kurangnya kesuksesan berasal dari pilihan yang buruk daripada faktor sistemik. Ini membuat kita fokus pada mengubah diri sendiri alih-alih mempertanyakan sistem yang membatasi pilihan kita. Mengetahui ilusi ini tidak berarti menyerah pada membuat pilihan atau mencoba meningkatkan kualitas hidup kita. Sebaliknya, ini berarti berdamai dengan fakta bahwa kita adalah bagian dari sistem yang lebih besar yang memengaruhi kita dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Kita bisa lebih realistis tentang apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan, dan mungkin lebih berbelas kasih kepada diri sendiri dan orang lain. Ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana, sesungguhnya otak kita sudah membuat keputusan sebelum kita menyadarinya. Para ilmuwan telah membuktikan ini melalui eksperimen di mana mereka dapat memprediksi pilihan seseorang beberapa detik sebelum orang itu sendiri mengetahuinya. Ini memunculkan pertanyaan tentang kehendak bebas dan seberapa besar kendali yang benar-benar kita miliki atas keputusan kita. Pikirkan tentang terakhir kali Anda membeli sesuatu. Anda mungkin percaya bahwa Anda membuat pilihan itu dengan bebas, tetapi sebenarnya otak Anda sudah memutuskan sebelum Anda merasa seperti membuat pilihan itu. Pemindaian otak menunjukkan aktivitas di area pengambilan keputusan hingga 10 detik sebelum orang melaporkan membuat pilihan sadar. Mari kita lihat apa yang terjadi di otak Anda ketika Anda membuat pilihan. Otak Anda memproses informasi melalui dua sistem utama. Yang pertama cepat, otomatis, dan berdasarkan emosi serta kebiasaan. Yang kedua lebih lambat, lebih logis, dan membutuhkan lebih banyak usaha mental. Sebagian besar pilihan harian kita berasal dari sistem cepat. Otak lebih sering berada dalam mode autopilot. Kebiasaan dan pengalaman masa lalu Anda menciptakan jalur saraf di otak Anda. Jalur ini menjadi lebih kuat setiap kali Anda mengulangi suatu perilaku. Inilah mengapa menghentikan kebiasaan buruk itu sulit. Otak Anda terprogram untuk mengikuti jalur yang familiar ini. Perusahaan pemasaran tahu ini dan membuat iklan yang menargetkan proses otak otomatis ini. Bahan kimia di otak Anda juga memengaruhi pilihan Anda. Dopamin membuat Anda merasa nyaman dan mendorong Anda untuk mengulangi perilaku. Perusahaan menggunakan pengetahuan ini untuk membuat produk dan pengalaman yang memicu pelepasan dopamin. Suka di media sosial, perjudian, dan bahkan makanan tertentu dirancang untuk memanfaatkan sistem ini.
Lingkungan Anda membentuk pola otak ini sejak lahir. Hal-hal yang Anda lihat, dengar, dan alami menciptakan kerangka kerja untuk cara Anda membuat keputusan. Ini terjadi tanpa Anda menyadarinya. Pada saat Anda cukup dewasa untuk memikirkan pilihan Anda, pola ini sudah tertanam dalam dan kuat pada Anda. Stres mengubah cara otak Anda membuat keputusan. Ketika Anda stres, otak Anda beralih ke mode menggunakan sistem emosional cepat daripada sistem logis. Mode ini mengarah pada pilihan yang lebih impulsif dan membuat lebih sulit untuk memikirkan sesuatu dengan hati-hati. Hal ini menjelaskan mengapa orang sering membuat keputusan buruk ketika berada di bawah tekanan. Otak Anda menggunakan jalan pintas yang disebut bias kognitif untuk membuat keputusan cepat. Bias ini membantu nenek moyang kita bertahan hidup, tetapi bisa menyesatkan kita di masa kini. Misalnya, kita cenderung melihat pola, bahkan ketika tidak ada sesuatu, dan kita mengingat pengalaman negatif lebih kuat daripada yang positif. Pengaruh sosial juga memengaruhi proses pengambilan keputusan otak Anda, terutama ketika Anda melihat orang lain membuat pilihan tertentu. Neuron cermin di otak Anda aktif, membuat Anda lebih mungkin meniru perilaku tersebut. Ini menjelaskan mengapa tren menyebar begitu cepat melalui kelompok. Makanan yang Anda makan dan seberapa banyak Anda tidur memengaruhi kemampuan otak Anda dalam membuat keputusan. Nutrisi yang buruk dan kurang tidur membuat otak Anda lebih sulit menggunakan sistem berpikir logis. Inilah mengapa berbelanja bahan makanan saat lapar sering mengarah pada pilihan yang tidak sehat. Otak Anda berubah seiring bertambahnya usia, yang memengaruhi cara Anda membuat keputusan. Orang yang lebih tua sering membuat pilihan yang berbeda daripada orang yang lebih muda karena otak mereka memproses informasi secara berbeda. Ini tidak selalu buruk. Terkadang ini mengarah pada keputusan yang lebih bijaksana berdasarkan pengalaman hidup. Memahami proses otak ini memberi Anda lebih banyak kesadaran akan pilihan Anda. Anda tidak bisa sepenuhnya mengesampingkan sistem otomatis otak Anda, tetapi Anda bisa belajar untuk berhenti sejenak dan berpikir lebih hati-hati tentang keputusan penting. Bagaimana kita bisa membuat pilihan-pilihan yang lebih baik, dan bagaimana cara kita mewujudkannya. Nantikan video berikutnya. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa.